Kalau sistem yang membuat langsung ya anak-anak muda semua lah. Ya, Kalau kita lebih ke arah ke sistemnya, lebih ke arah ke isunya, lebih ke arah ke produk apa yang akan dihasilkan. Daerah-daerah yang istilahnya sebenarnya sumber daya alamnya sangat banyak, tapi masih kejadian seperti itu. Alasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali berjumpa dengan program berita-desa.tv dan juga ditayangkan di live IG Apetnas Pusat ya. Saya Ketua Umum DPP Apetnas Indonesia pada siang hari ini, sore hari ini ditemani sahabat saya Pak Mevan. Ya, Pak Mevan ini Ketua Bidang Ketahanan Pangan di DPP Apetnas. Kemudian saya mengundang juga sahabat saya juga nih, alumni Universitas Pancasila juga. Ya. Jadi semua Universitas Pancasila ya, sekali promosi. Arsitek ya. arsitek. Nah, yang menarik adalah pertama, beberapa hari belakangan ini kita melihat selalu berita-berita dari pemerintah ya, kemudian dari berbagai kementerian, sektor ketahanan pangan ini benar-benar menjadi perhatian ya, mulai dari kementerian terkait langsung, kemudian Kementerian Desa ya, Kemenko, bahkan ATR BPN ya, yang biasanya selalu informasi tentang pertanahan ya. Betul. Tapi juga mendukung, ada dua, ketahanan pangan, kemudian soal gizi ya. Gizi, peningkatan gizi Dan anak. satu lagi program 3 juta rumah nih yang betul-betul masih viral terus nih. Oke. Nah, siang hari ini kita sengaja untuk mengambil tema diskusi ya. Mengenai ketahanan pangan. Pertama memang sedang menjadi isu ya, isu utama ya. Mungkin nanti Pak Mevan juga bisa eksplor juga nih terkait ke bidang yang Pak Mevan pegang. Kita cari tahu banyak nih. Kebetulan Pak Kemal ini membuat satu sistem ya. Saat ini sistem menurut saya ya, ini sangat penting ya. Teknologi sangat penting apapun bidangnya ya. Nah, terutama ketahanan pangan. Kita ingin tahu seperti apakah sistem yang bisa dipakai ya untuk bisa membantu pemerintah nih, Pak Kemal, untuk bisa mensinergikan karena ini bukan hanya satu tanaman, Betul. bukan hanya padi aja, tapi banyak perikanan juga. Ya. Bagaimana dia informasinya terintegrasi, kemudian bisa menjadi sebuah, mungkin kalau saya istilahkan sebuah Produk ini mungkin dashboard ya, yang bisa satu kali buka itu bisa dilihat semua nih ya kan. Mungkin kita bisa melihat peta jalannya sebenarnya seperti apa sih untuk ketahanan pangan ini. Oke, saya minta Mas Kemal bisa jelaskan sedikit bagaimana pentingnya pertama ketahanan pangan yang lurus sesuai program pemerintah, kemudian terkait dengan sistem informasi nih. Integrasi. Apa namanya? Sistem integrasi. Sistem integrasi informasi dan tata kelola data ketahanan pangan Indonesia. Nah, coba bisa dijelasin Mas Kemal. Baik, perkenalkan saya Kemal Ardiansyah. Kebetulan saya tertarik. Ada ownernya ya atau juga? Iya, sama owner juga. Kita kalau sistem yang membuat langsung ya anak-anak muda semua lah. Kalau kita lebih ke arah ke sistemnya, lebih ke arah ke isunya, lebih ke arah ke produk apa yang akan dihasilkan, tujuannya kemana dan untuk apa. Oke. Jadi akhir-akhir ini kita sering mendengar isu masalah ketahanan pangan. Dan tujuannya kenapa sih petani kita atau nelayan kita boleh dibilang
kurang sejahtera ya. Iya. Kurang sejahtera. Terus gimana kita mensikapi? Padahal kita itu sumber daya alami luar biasa. Iya. Perikanan, perkebunan, pertanian, lahannya luas, tanahnya subur. Kenapa nggak bisa sampai seperti itu? Oke. Impor malah. Jadi masalahnya ada di mana? Iya. Begitu. Nah, kebetulan saya bersama tim anak-anak muda yang dalam berkecimpung di bidang teknik informasi segala macam, mencoba. Arsitek ya? Arsitek kebetulan ada ada informasi, ada ikut juga sebagai sistem informasi. Kuliah lagi di sistem informasi. Jadi ada akademis juga dan masih inline ya? Masih ada hubungan linearnya lah, ya. Arsitek terhadap sistem informasi ya. Jadi isu yang berkembang saat ini luar biasanya, kita masih sering mendengar kelaparan, kurang gizi, stunting. Daerah-daerah yang istilahnya sebenarnya sumber daya alamnya sangat banyak, tapi masih kejadian seperti itu. Alasannya kemiskinan. Desa dan pesisir. Iya. Ya. Di sini kan kita berpikir, kita ada anak-anak muda yang perhatian terhadap masalah ini, kita mencobalah menggali lah. Berarti ada suatu kesalahan dalam pengelolaan. Kita tidak bermaksud mencari kambing hitam atau mendiskreditkan, enggak. Cuman kita mencari solusi. Gimana caranya bahwa yang daerah kelebihan, yang surplus, yang daerah kelaparan itu bisa terintegrasi. Dan kita tahu antara petani ada petani perkebunan, ada petani kayak palawija, padi segala macam, atau ada nelayan segala macam, itu boleh dibilang masih di bawah penghasilannya. Sekarang gimana mau sejahtera, iya kan? Hasilnya berlimpah, kebanyakan setelah itu berlebihan, dia nggak bisa menjualnya. Dan boleh dibilang misalnya sayur, atau belum 2 hari 3 hari dia bingung, busuk dibuang-buangin. Nah, kita juga ingin mengetuk hati pemerintah. Jadi kita sebelum pembahasan intinya, kita hanya mengetuk hati pemerintah tuh gini. Indonesia ini kan banyak punya gudang-gudang yang boleh dibilang tidak terpakai atau kurang berfungsi. Contohnya dari lembaga-lembaga yang istilahnya sudah nggak terlalu expert lagi di bidangnya lah. Boleh kalau boleh jujur kita bilang, misalnya pos dan giro. Orang kan barang sekarang serba digital kan, pengirim barang sudah tercatat. Kita kan nggak bisa manual lagi, ya kan? Itu kan berapa banyak gudang yang kita terima, yang kita punya setiap daerah. Kalau pemerintah mau menghidupkan gudang-gudang itu untuk menampung hasil-hasil petani, hasil nelayan segala macam, dan mungkin pemerintah perlu yang mengeluarkan dana untuk sistem cold storage-nya supaya dia tidak mudah busuk lah. Memangnya masalah tidak punya gudang? Masalah. Sekarang contoh sayur, kalau contoh di rumah lah, sayur kita kalau mau fresh bisa lama, masih segar kan taruh kulkas. Sekarang hasil dari panen sayur. Gudang ini gudang penampungan. Gudang penampungan. Tapi udah ada pendinginnya. Sudah ada pendinginan. Nah, itu bisa diinilah. Sudah ada timbangan segala. Sudah ada timbangan segala. Kan manfaatkan lah yang ada di sana kan. Karena program pemerintah kan makan siang gratis. Itu kan ke sana ya. Kaitannya apalagi desa-desa kita punya berapa? 7.500 desa ya, kalau nggak salah. 75.000 desa. Lebih kurang. Berapa coba harus sumber dayanya? Sebentar. Jadi gudang ini yang memang udah ada pendingin, udah ada segala macam. Terus kalau dikaitkan dengan makan yang gratis yang itu, dia sebagai penyimpan di dapurnya dideketin sama situ gitu ya? Itu juga salah satu solusi.
Jadi desa-desa naro sayur di situ, di Naruh gudang hasil itu, perikanan, naro ayam, hasil peternakan, hasil perkebunan, ikan, yang untuk makan bergizi lah. makanan bergizi. Oke. Sekarang dari mana sumber-sumbernya? Telur semua di situ. Telur. Ya. Jadi tinggal sebelahnya ngolah. Ikan tinggal Oke. ngambil, sayur Oke. tinggal ngambil. Nah, itu oke kaitan ke situ. Nah. Terus maksud saya dari mana untuk masuk ke gudang-gudang tadi itu dari mana ininya produknya? Oke, kita bicara produk. Sebagai contoh ya, produk ini hasil pertanian kan itu luar biasa banyak. Hasil pertanian tanaman sayuran, hasil pertanian buah-buahan, hasil pertanian yang atau palawija lah segala macam itu kan luar biasa. Terus hasil perkebunan, hasil buah-buahan perkebunan tadi kayak misalnya yang produktif, perkebunan buah-buahan mangga atau segala macam itu juga luar biasa. Cuma kan ada daerah-daerah tertentu yang ini cocok untuk buah ini, cocok untuk sayur ini tidak cocok. Contohnya apa? Kita kan namanya juga kayak mangga Indramayu. Kita tahu kan mangga Indramayu dari mana? Kita nyarinya di mana? Namanya juga mangga Indramayu. Terus kita mau tiba-tiba nanam Indramayu mungkin bisa, tapi kan nggak cocok atau kurang cocok. Nah, disinilah kita buat sistem integrasi ketahanan pangan. Gimana cara kerjanya? Oke, cara kerjanya itu gini. Bayangin, kita bicara dari sumber pertanian ya. Kita ngambil pilot project tuh, anggapnya Jawa Barat dan Banten yang dekat sekitar Jakarta ya. Di Jawa Barat kita tahu tanahnya subur, iklimnya bagus, ya kan. Daerah penghasil sayuran. Kalau kita ke puncak kita kan tahu ada hasil kebunnya juga, kebun teh atau segala macam. Tapi kan Jawa Barat juga mungkin nggak punya kebun kayu manis kan, hanya ada daerah tertentu kan. Gimana caranya kita mengintegrasikan itu semua kan? Ya, kita di sini satu menghasil nanas atau menghasil sayur-sayuran, menghasil ini di sini satu ini. Ini kan juga berlebihan produksi belah sini kan, produksi itu kan. Semua pada dasarnya petani itu kurang informasi. Produk dia itu kemana? Mau dibawa kemana produknya? Ya akhirnya apa? Busuk gitu aja. Nah, apabila emang ada keterlibatan pemerintah, produk itu bisa bertahan. Gimana cara produk itu bisa bertahan lama ya? Ya kan, tentu kan ada fasilitas gudangnya kan. Ya kan, di fasilitas gudang difasilitasi oleh siapa? Mungkin pemerintah. Pemerintah juga nggak perlu bangun gudang. Ya pakai aja masih gudang yang banyak. Oke. Kita ambil Jawa Barat tadi ya, pilot project Jawa Barat menghasil pertanian. Nah, di Jawa Barat kita mungkin punya data yang terintegrasi masalah pertanian. Yang konsen di Jawa Barat, pertanian apa yang sangat subur untuk di Jawa Barat? Kita udah tahu hasil sayur-sayuran, hasil kayak wortel, kayak tomat, kayak beras Cianjur segala macam itu kan. Kita tahu Jawa Barat menghasil sayur-sayuran. Terus buah-buahannya apa jauh ke arah pesisir ya, tahu mangga daerah pesisir segala macam. Nah dari situ kita selidikin kondisi lahannya Jawa Barat, tanahnya Jawa Barat berarti cocok untuk tanaman ini. Nah kita harus ngumpulin data itu, kita kolek data di situ Jawa Barat. Jawa Barat tuh unsur haranya tuh ini terdiri dari unsur haranya ini. Dengan unsur haranya ini tanaman ini yang paling cocok untuk Jawa Barat A, B, C, D. Itu bisa dilihat di Sikapi. Bisa dilihat Sikapi karena kita mengintegrasikan semua data. Ya, kita mengintegrasikan semua data. Jadi tiba-tiba nggak ada tiba-tiba petani ada ide, saya mau nanam apa ya yang sangat kurang cocok. Saya mau nanam cengkeh apa pala di sini nggak cocok ya kan, nggak cocok karena unsur haranya nah di situ akan keluar
bisa minta tolong sikapi itu. Bisa tolong sikapi, dia tinggal buka aja untuk dari Jadi Jawa. misalnya saya tani di Jawa Barat, saya buka sikapi, saya mau nanam ini pala gitu. Di sikapi muncul data, oh dari data ini kelihatan nih lebih baik tidak usah. Tidak usah, akan ada keluar sarannya kemana. Oke. Terus. Nah terus dari lahan aja, dari tanah aja, dia akan keluar daya dukung tanah ya, daya dukung lahan itu untuk apa? Misalnya daya dukung lahan itu dia jumlah penduduk sekian nih. Jawa Barat kan paling besar ya penduduknya. Kalau dirata-ratakan per kilometer persegi jatuhnya berapa itu? Berarti daya dukungnya sudah sangat nggak mendukung untuk kepadatan kan ya. Nah ini kan sebagai informasi sebenarnya. Emang semua juga tahu, mungkin data ini tahu oleh Kementerian Perumahan misalnya, ini tahu bidangnya masing-masing ya, tapi kan ini nggak terintegrasi. Iya ya, jadi itu juga bisa diambil sebagai keputusan untuk Kementerian berbidang ketanahan. Oh ini daerah subur, sebaiknya jangan ditanam, jangan dibangun untuk apa, jangan rumah situ. Jangan, lebih baik karena kita sekarang kan udah banyak alih fungsi lahan. Karena tujuan kita kan tadi judulnya itu kan kalau itu kan bukan karena tidak tahu nggak boleh, tapi emang kebutuhannya lebih tinggi yang untuk rumah kali. Gini, kan kita punya data lahan. Kita kan bisa ngambil data lahan, mungkin kita ini daerahnya kurang subur nih, daerah ini kering. Ya nih, daerah ini kering, kita di sini aja bangunnya. Kita untuk istilahnya tata ruang kita bisa lihat dari sini. Karena di Sikapi ini kita akan ini apa? Apps web? Apps dan web. Tapi lebih ke arah aplikasi. Udah di launching nih. Rencana kita mau launching. Tapi baru nih. Tapi sebenarnya udah jadi, tinggal launching. Nah, ini kita bicara asosiasi kita. Apetnas ini kan asosiasinya anggota BPD. Ya. Ini nanti Pak Novan juga tambahkan. Keperluannya buat kita ini Sikapi ini apa nih? Saya tahu masih banyak yang harus dijelasin nih. Yeah. Jadi apa kepentingannya untuk desa? Apetnas, BPD, pertama juga pemerintahan desa nih. Ya, pemerintahan desa. Apa sih kepentingannya ke Sikapi gitu? Kalau saya boleh ambil contoh, misalnya penghasil garam kita tahu daerah. Madura, penghasil garam. Dan mungkin jagung ya, jagung ya. Tapi mungkin beras kurang nih. Bisa nggak tuh si itunya anggota kita tuh nggak lihat ada garam tapi butuh beras masih kurang, jadi bisa mungkin barter bisa. Tujuannya itu melengkapi atau ikan yang sehat, ikan yang seperti apa gitu. Kan bisa juga sangat bisa. Ini kita ada satu kasus ya, satu pilot project daerah ya, satu daerah project kita. Akhirnya kita nggak hanya ke pertanian dan perkebunan aja, ya istilahnya lahan itu kita manfaatkan, benar-benar kita manfaatkan jumlah penduduk sekian, kepadatan sekian. Oh cocoknya di bangun rumah susun, cocoknya rumah susun karena untuk supaya kita tidak merusak kondisi lahan. Konturnya juga seperti ini, ya kan. Dan daerah banjir atau daerah itu akan keluar karena nggak mungkin kita nanam padi daerah banjir kan. Iya kan, itu data itu harus keluar karena apa, tujuannya untuk ketahanan pangan. Jadi kalau daerah banjir, daerah ikan dong harusnya. Ikan air tawar mungkin cocok ya. Cuman kalau banjir airnya ikannya kemana-mana kan. Sikapi ini bukan hanya untuk pertanian dong ya? Kan terintegrasi sistem pertanian, dia tujuannya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Enggak, tadi data itu juga bisa dipakai oleh, nah kita kan ada program 3 juta rumah nih, ya 1 juta perkotaan, 1 juta pesisir, 1 juta di pedesaan gitu kan. Nah sekarang ini mau bangun untuk pesisir, kita nggak tahu mau bangun di mana. Sangat bisa karena di Sikapi sampai dibangun habis itu abrasi banjir lagi kan. Karena itu akan Sikapi itu sebelum dia melakukan ngasih informasi mengenai untuk pertanian, tata guna lahan, dia kan juga harus tahu kondisi tanah itu, daerah banjir, daerah pesisir pantai, berapa ketinggiannya pantai, daerah
dan dia juga dengan sistem dia akan menganalisis dengan sistem AI dan menggunakan AI. Ini terintegrasi ke ATR BPN juga nggak? Kan di sana kan ada yang mulai dibangun. Gini, untuk sementara ini kan pilot data mandiri. Nah, ini data mandiri. Tapi kan ini kita pilot project ya. Ini kita usulan ke pemerintah ya, kita sekedar mau diterima enggak kan itu terserah pemerintah ya. Jadi kita ya sayang nih anak-anak muda punya, apalagi Pak Prabowo punya ini menggait generasi Z untuk sebagai petani kan. Kan dia butuh informasi. Iya, nggak mungkin dia dilepas gitu aja. Ya kamu jadi petani daerah A, kamu jadi petani daerah B. Terus saya mesti nanam apa? Bingung kan? Saya mau langsung ke teknis ya. Ini kebetulan Apetnas ya. Sekarang kan kita ada bergabung di Asosiasi Desa Bersatu. Ya. Jadi ada Apetnas, ada PAPSI, ada Desi, ada Aksi, ada perangkatnya juga. Kan? Saat ini kita dapat apa ya? Saya bilang dapat penugasan lah untuk mencari data ya untuk program cetak sawah nih. Program Kementan kan 3-4 juta sekarang per hektar. Nah, kita diminta nih, ya kan? Di mana kita bisa masuk untuk dengan Sikapi ini? Oke. Karena kita Jadi biar datanya nih, data yang udah diverifikasi di Sikapi, ya kan? Bisa dibangun, bukan punya mungkin PTPN misalnya kan, atau mungkin airnya bisa ya, jangan sampai nggak ada air gitu nanti bikin airnya mahal lagi kan, gimana? Oke lah, dengan ada data ini sangat mungkin sampai ke arah detail masalah legalitas itu betul, sangat mungkin. Ini ternyata sudah tersertifikat punya orang, tinggal di data itu tinggal terintegrasinya BPN, jadi kan dari situ aja bisa ini. Kita nggak bisa ngebangun di sini. Atau ada program pemerintahan ini berarti harus ada pendekatan lah. Ini hutan lindung nggak bisa nih misalnya. Hutan lindung kita juga belum tentu. Hutan lindung tapi ini berpotensi. Emang secara nasional geopark ini nggak bisa untuk ini. Itu kan kebijakannya. Karena untuk hutan harus sekian persen segala macam kebijakan. Tapi kalau misalnya ada keinginan politik yang kuat, kan kita nggak tahu. Ya kan, hutan lindung ternyata itu bagus banget untuk menghasilkan sesuatu, ya kita mau apa coba? Jadi balik lagi tadi, apa yang bisa kita lakukan untuk cetak sawah tadi? Data. Data ini sebelum kita membuat suatu pilot project atau ini untuk kebutuhan pangan, kebutuhan apa yang cocok terhadap daerah itu, misalnya penghasil nanas atau penghasil apa, tentu kan kita memakai data. Selain kita data mandiri, kita kan juga meng-crawl data dari ya statistik, pertanian atau segala macam dengan AI. Dan dikumpulin tuh datanya, kumpulin. Mungkin yang sudah data yang dikumpulin sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Yang belum dilakukan mungkin butuh data yang unsur hara. Unsur hara kita punya pilot project berapa kabupaten Jawa Barat. Mungkin kita butuh bantuan pemerintah ya, semacam alat deteksi untuk taruh aja. Ini keluar nih secara real time, on time. Unsur haranya apa aja? Ya kan ahli-ahli pertanian bisa analisis, melalui AI juga bisa analisis, karena AI kan juga udah menyangkut sistem pertaniannya segala macam kan. Nah, dia menganalisis, unsurnya ini. Ini cocok nih tanam padi segala macam karena sistem irigasinya, tanah airnya segala macam, airnya mengalir. Cocok, daerahnya basah tapi bukan banjir ya. Itu gimana caranya? Menggunakan itu Sikapi itu? Menggunakan Sikapi itu nanti outputnya tuh gini. Ada 3 output, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang perkebunan. Iya. Karena kita misal Jawa Barat. Nah, saya contohin aja sekarang kita ditugaskan untuk mendata lahan untuk padi, cetak sawah. Anggap aja Jawa Barat ya. Anggap Jawa Barat dulu. Kita punya map. Tadi misalnya ada map Jawa Barat. Tadi ada di sini contohnya Jawa Barat. Iya. Nah, kita bisa lihat kalau ada videonya Jawa Barat.
sambil dulu gini aja. Jawa Barat itu pasti ada berapa kabupaten. Dari kabupaten itu kan pasti punya data-data tanah masing-masing kan. Betul. Setiap kabupaten punya data tanah Pak. Dan peruntukannya apa? Kan mereka juga udah punya kan. Ya. Tapi kan ini nggak pernah terintegrasi. Nggak terbuka. Jadi kita bayangin, kalau misalnya kita bayangin aja di Jawa Barat, kabupaten apa yang paling barat apa Jawa Barat, nyambung dengan kabupaten apa, nyambung dengan kabupaten apa. Ini oh ya udah kabupaten ini misalnya menghasil jagung, ya udah tolong buka lahan jagung, nyambung ke sini, dia masih jagung, ya udah jadi integrasi terus gitu kan daerahnya. Nah berarti daerah selatan Jawa Barat itu cocok misalnya tanaman jagung misalnya, cocok tanaman jagung, dan dia itu antara pemerintahan kabupaten harus terkoordinasi karena data tanah itu dia ada di situ. Tapi di lain itu kan kita punya data tanah lagi yang sistemnya pemilikan ya, yang itu nggak bisa diganggu gugat ya. Nah itu istilahnya ke Badan Pertanahan Nasional. Itu data kita harus masuk ke situ juga. Karena nggak mungkin kita nyetak sawah di tanah orang kan. Iya kan. Nah kita tahu pakai sikapi ini kita bisa memastikan kalau kita mau untuk cetak sawah lokasinya di mana, luasnya di mana, air pengairan bisa. Karena kan tadi seperti tadi di sini kan akan keluar data mengenai lahan tersebut kan. Iya. Daerah banjir, daerah basah, daerah apa segala macam, sistem apa suhu udara di situ kan juga udah kita lingkungan kan juga udah terdata di situ. Oke. Daerahnya sejuk segala macam kan sudah ada tuh, iklimnya sekian, ini sekian semua. Ini pilot project Jawa Barat dan Banten. Itu contohnya seperti itu. Perikanan ya. Oke. Sekarang kita itu dari sayur-sayuran di Jawa Barat. Sekarang program pemerintah apa? Makan siang gratis kan? Berarti kan setiap kabupaten, setiap desa punya ciri khas khusus ya. Daerah desa, misalnya desa apa tuh Jawa Barat? Banyak misalnya Cianjur, penghasil kentang. Penghasil kentang jangan dikasih bukan sayur yang bukan dari dianya, itu akan kosnya tinggi. Oke, jadi untuk daerah-daerah penghasil tanaman yang dibutuhkan di makan siang gratis, udah yang di situ aja, dorong aja maksimal. Iya, maksimal. Dia bisa penuhi diri sendiri dan mungkin bisa juga ke desa lain. Tujuannya itu simpel sebenarnya. Baik jual beli maupun barter ya. Betul, tujuannya itu. Oke. Di sana Cianjur kan di tengah ya. Tapi yang nggak bisa nih mungkin sama Sukabumi misalnya. Karena Sukabumi itu cocoknya nanam bambu di situ. Nah kan kita dari situ kan kita kelihatan daerahnya unsur haranya sekian, dia nggak pertaniannya penghasilan apa kan. Kalau dia cocok ternyata Sukabumi kan perkebunan. Iya, perkebunan. Gula aren segala macam kan, atau kelapa segala macam. Karena perlu juga itu ya. Perlu gula aren kan ternyata dipakai produknya. Jadi kelihatannya memang untuk mengintegrasikan tanaman-tanaman untuk yang dipakai di program. Siapa lagi? Iya, contohnya Sukabumi. Masa kita kasih makan anak-anaknya gula aren kan nggak mungkin kan. Tapi kan kita bisa ngambil Cianjur banyak nih sayur nih. Ini ke Sukabumi kan. Ini menarik ya. Jadi waktu itu gini. Dari Musirawas, Palembang nih. Palembang kan? Iya. Dia bilang anggota kita, Tom, kita ini banyak tanaman kelapa, ya kan? Terus kita ini udah produksinya udah kelebihan, produksi sapu lidi, ya kemana dipasarkan? Nggak tahu tuh. Ya kan? Padahal Jakarta ya atau Terawan ini udah butuh banget, dia nggak ada pohon kelapa dia kan, butuh. Nah tapi gimana? Nah ini maksud saya kalau dari sisi informasi sih jelas nih, tapi untuk nyambung untuk bisa terjadi entah barter
entah dia jual beli, ya, antara tadi Musirawas dengan Jakarta tadi bisa terjawab. Nah, di situ. bisa karena dia mau Marketplace ya. bukan marketplace. Jadi ada komunikasi, kita buka komunikasi antar petani. Dia forum komunikasinya antar daerah, dia bisa berkomunikasi. Saya punya kelebihan ini bisa mungkin diserap di daerah lain. Terjadi di sini kan akan keluar, ya kan? Karena kan sistem informasi kan dia bisa melakukan komunikasi antar petani dan nelayan atau dengan pemerintah daerah segala macam kan bisa. Cuman emang butuh personal di aparat desa, sistem monitoring di desa. Disikapi ini. Ya sikapi. Oh. Ya sekarang kalau nggak ada sistem monitoringnya, Jadi harus ada orang SDM-nya dong. ada update data aja. Jadi dia harus input terus. Bukan input, dia monitoring aja. Oh ya, ini daerah ini kekeringan nih, daerah ini. Dia kan harus buat report. Setiap desa Harus ada. Nggak bisa terpusat aja di sini misalnya. Kalau terpusat untuk pengambilan keputusan secara global, secara dia untuk tujuan kita ini pusat itu kan dia mengefisiensikan gimana caranya dengan produksi pangan, jadi istilahnya swasembada pangan apa segala macam meningkat. Tapi istilahnya menurunkan biaya produksi ya. Biaya produksi ya dong. Kalau misalnya nggak ada ini berapa triliun mungkin antar daerah, logistiknya gimana? Belum kan logistiknya segala macam. Dan dia akhirnya nebak-nebaknya tuh kekurangan lahan tuh, kekurangan daerah, dia nggak tahu tetangganya tuh kelebihan ini. Kelebihan produksi yang terdekat gitu. Dengan adanya sikapnya dia sistem pencarian.